Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, maupun menyimpan makanan. Di Indonesia, pemakaian zat aditif itu diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasannya dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, atau yang disingkat dengan Dirjen POM. Itu ada dua jenis, yang pertama zat aditif alami dan yang kedua zat aditif buatan. Untuk zat aditif alami atau sesuatu yang tambahan makanan diperoleh dari alam tanpa diproses terlebih dahulu. Sedangkan zat aditif buatan itu merupakan tambahan makanan yang diperoleh melalui proses pembuatan di laboratorium maupun industri dari bahan-bahan kimia, di mana sifatnya itu sama dengan bahan alami yang sejenis. Zat aditif alami dan buatan memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Untuk zat aditif alami, keuntungannya mudah diperoleh dan lebih aman. Sedangkan kelemahannya, zat aditif alami itu tidak bisa digunakan dalam jumlah yang banyak dan kurang tahan lama. Sedangkan untuk zat aditif buatan, keuntungannya dapat diproses dalam jumlah yang lebih besar dan lebih tahan lama. Sedangkan kelemahannya dapat menimbulkan risiko penyakit jika dikonsumsi secara terus-menerus. Yang pertama, pewarna. Zat pewarna itu bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga menggugah selera. Pewarna itu ada pewarna alami dan pewarna sintetis. Untuk pewarna alami, yang pertama kunyit. Kunyit memberikan warna kuning pada makanan. Yang kedua wortel. Wortel memberi warna oranye pada makanan. Yang ketiga contohnya daun suji. Daun suji memberikan warna hijau pada makanan. Dan untuk pewarna sintetis, contohnya itu FCF, yaitu bisa memberikan warna hijau, Sunset Yellow memberikan warna kuning, Brilliant Blue memberikan warna biru, coklat HT untuk coklat, eritrosin untuk merah dan sebagainya, di mana digunakan dalam makanan maupun minuman seperti es krim, buah kalengan, minuman ringan, permen, agar-agar, yogurt, jelly, saus, selai, dan sebagainya. Yang dilarang digunakan pada makanan itu contohnya pewarna tekstil seperti rodamin B. Dilarang karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, mata, maupun saluran pencernaan. Dan rodamin B bisa memberikan efek bahaya yaitu menyebabkan penyakit kanker hati. Contoh pewarna sintetis yang dilarang yang kedua yaitu metanililo. Metanililo menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, juga mengakibatkan iritasi pada kulit, pada mata, dan mengakibatkan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Selanjutnya pemanis. Pemanis itu ada pemanis alami, di mana yang bisa digunakan itu gula pasir atau gula tebu, gula jawa, gula aren, maupun madu. Ini adalah contoh-contoh daripada pemanis alami. Untuk pemanis buatan, ini biasa digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan berbagai kue. Contoh pemanis buatan itu adalah sakarin, di mana dia 300 kali lebih manis dari gula. Lalu ada aspartam, ada asesulfat, ada siklamat, ada sorbitol, dan ada yang juga sudah dilarang digunakan karena bersifat karsinogen, yaitu dulsin. Ini adalah contoh-contoh daripada pemanis buatan. Berfungsi memberikan rasa gurih pada makanan. Untuk penyedap alami biasa digunakan adalah garam dapur. Garam dapur memberikan rasa asin pada makanan. Lalu ada cabai merah. Cabai merah bisa digunakan sebagai perangsang selera makan sekaligus sebagai penyedap rasa. Lalu digunakan juga bawang putih. Sedangkan untuk penyedap buatan biasa digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG. Di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan nama vetsin. Ini adalah sejenis untuk penyedap alami dan penyedap sintetis, yaitu yang berfungsi sebagai pengawet, di mana dia bertujuan untuk menghambat kerusakan makanan ataupun minuman. Contoh bahan pengawet alami yang bisa digunakan itu ada gula, ada garam. Sedangkan untuk pengawet buatan, contohnya itu natrium benzoat dan asam benzoat. Biasanya digunakan untuk minuman ringan, untuk kecap, margarin, saus, manisan, dan buah kalingan. Selanjutnya contohnya natrium nitrit. Ini digunakan untuk mempertahankan warna daging dan ikan. Lalu ada asam propionat, yaitu untuk keju, roti, margarin, dan mentega. Selanjutnya ada asam sorbat. Asam sorbat digunakan untuk menguatkan keju, roti, sari buah, dan acar. Perhatikan dalam penggunaan pengawet, yaitu ada yang berbahaya, yaitu pemakaian natrium benzoat. Jika digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan saraf maupun alergi.
Lalu penggunaan dari natrium nitrit bisa mengakibatkan penyakit kanker. Boraks dan formalin ini juga bisa mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, bahkan mengakibatkan kematian. Penambah aroma alami bisa menggunakan ekstrak buah-buahan. Bisa juga dari vanili, bisa dari serai, bisa dari daun jeruk. Sedangkan untuk menambah aroma sintetik bisa dihasilkan dari isoamil valerat untuk aroma apel, isoamil asetat aroma pisang, isobutil propionat untuk aroma rum, butil butirat untuk aroma nanas, vanilin untuk aroma vanili, dan metil antranilat untuk aroma anggur. Selanjutnya, bahan antioksidan. Bahan antioksidan ini berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari keteringkan akibat oksidasi. Antioksidan akan menghambat proses oksidasi dari suatu bahan. Contoh antioksidan itu ada butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluena atau BHT. Kemasan makanan itu tidak boleh bocor, berkarat, maupun cacat yang lainnya. Yang kedua, yang sangat penting juga, tanggal batas kadaluarsa, di mana itu biasanya tercantum dalam kemasan makanan. Tanggal ini menyatakan bahwa makanan tersebut bisa dikonsumsi, dan makanan yang telah melampaui kadaluarsa itu tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, memastikan makanan itu sudah didaftarkan di Departemen Kesehatan. Demikianlah pembelajaran untuk kita hari ini tentang zat aditif untuk kelas 8. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.